Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mekanika rekayasa saat tertentu, pada kali ini telah memasuki pertemuan ke-14, dan pada pertemuan ke-14 ini akan dibahas mengenai garis pengaruh. Jadi, pada beberapa struktur dengan pembebanan yang posisinya selalu berubah, akan memberikan besaran gaya-gaya reaksi dan gaya-gaya yang dalam selalu berubah sesuai dengan posisi bebannya. Struktur yang pembebanannya demikian itu seperti jembatan, karena pada jembatan untuk bebannya bergerak karena bebannya berupa beban lalu lintas. Sebagaimana diketahui pada struktur jembatan itu bebannya bisa dari kendaraan mobil, kereta api, dan maupun manusia yang bergerak sepanjang jembatan. Jadi untuk menghitung besaran reaksi-reaksi maupun gaya-gaya dalam akibat pembebanan yang bergerak tersebut, diperlukanlah suatu diagram garis pengaruh. Jadi apabila suatu konstruksi jembatan dilalui oleh kendaraan, maka pada suatu titik tertentu, misalnya pada titik C ini, nah pada gelagar memanjang akan mendapatkan gaya-gaya dalam seperti gaya lintang dan momen yang berubah besarnya sesuai dengan letak kendaraan pada saat itu. Dapat dilihat pada gambar di atas ini. Jadi misalnya ini kendaraannya, maka untuk eh, bebannya ini akan selalu berpindah-pindah sesuai dengan pergerakan kendaraan ini. Jadi untuk mengetahui seberapa besarnya gaya lintang maksimum dan momen maksimum yang mungkin terjadi pada titik C ini apabila dilalui oleh kendaraan, maka diperlukan suatu diagram yang disebut dengan garis pengaruh. Untuk menggambarkan diagram ini, digunakan beban bergerak terpusat tunggal dengan nilai P-nya sebesar satu satuan atau bisa satuan ton, kilonewton, dan lain-lain yang diletakkan pada beberapa titik secara bergantian. Selanjutnya nanti ada yang dinamakan dengan diagram garis pengaruh, di mana diagram garis pengaruh itu merupakan suatu diagram yang menggambarkan besaran reaksi-reaksi atau gaya-gaya dalam pada suatu irisan akibat beban berupa beban fiktif yang besarnya adalah satu satuan ini. Dan beban tersebut bergerak sepanjang struktur dengan arah tegak lurus batang atau balok. Sesuai dengan definisi di atas, maka dalam analisis garis pengaruh yang merupakan variabel adalah X, yang merupakan posisi dari beban satu satuan ini. Jadi akibat beban P yang sebesar satu satuan bergerak sepanjang A sampai B dengan posisi sejauh X dari A, akan dicari besarnya, dan dicari besarnya reaksi perletakan di A, reaksi perletakan di B, kemudian momen yang terjadi di C, dan gaya lintang yang terjadi di C ini. Jadi untuk menghitung gaya reaksi di A, yaitu untuk titik pusat momennya yaitu titik pusat momen di B, yaitu sebesar RA dikalikan panjang baloknya, kemudian dikurangi P ini yang dikalikan dengan panjang balok dikurangi jarak X-nya ini. Atau dengan kata lain untuk mencari reaksi perletakan di A ini yaitu sebesar satu satuan dikalikan dengan panjang balok dikurangi dengan jarak X atau jarak beban dari A dibagi dengan panjang baloknya. Jadi untuk X sama dengan 0, ini berarti besar RA jika posisi P sama dengan 1 di X sama dengan 0 atau di titik A, maka RA-nya sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan L atau panjang baloknya, nah ini berarti besarnya RA jika di posisi P sama dengan 1 dan X sama dengan panjang baloknya atau berada di titik B, maka RA-nya sama dengan 0. Selanjutnya reaksi perletakan di B, di mana untuk reaksi perletakan di B ini menggunakan sigma MA sama dengan 0 atau titik pusat momennya ini berada di A. Nah ini untuk reaksi perletakan di B karena dianggap P-nya ini berjalan dari A, maka bisa dikatakan untuk reaksi perletakan di B ini yaitu sebesar satu satuan dikalikan dengan X dan dibagi dengan panjang baloknya. Jadi misalnya untuk X sama dengan 0, jadi ini berarti besarnya reaksi perletakan di B jika posisi P sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Jadi berada titik P satu satuannya ini berada di titik A, maka reaksi perletakan di B-nya sama dengan 0. Jadi untuk X sama dengan 0, nah ini berarti besarnya reaksi perletakan di B jika posisi P satu satuan ini berada di X sama dengan L atau di titik B, maka nilai RA-nya sama dengan 1. Jadi ini yang memiliki reaksi perletakan hanya di A saja, dan sedangkan di B tidak memiliki reaksi perletakan.
Selanjutnya menghitung gaya dalam yang ada di titik C, di mana untuk menghitung gaya dalam di titik C ini meninjau dari free body, titik B, dan titik C. Jadi untuk bebannya yaitu satu satuan bekerja daerah AC. Jadi untuk bekerja di daerah AC ini maksudnya berada di setengah panjang balok. Jadi untuk menghitung momen di C, jadi kita cari dulu rumus persamanya di C, yaitu RB dikalikan dengan setengah L, di mana RB ini merupakan X per L, sehingga nanti didapatkan untuk persamaan momen di C ini yaitu sebesar setengah X. Jadi untuk X atau jarak beban satu satuannya itu 0, maka momen di C-nya sama dengan 0. Kemudian untuk nilai X sebesar setengah L atau berada di titik RB ini atau di titik B. Nah, ini didapatkan nilai momen di C-nya sebesar 1/4 L. Selanjutnya untuk menghitung gaya lintang di C, yaitu di misalkan negatif RB, yaitu di mana nilai reaksi peletakan di B ini sama dengan X per L. Jadi untuk nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai lintang di C-nya sama dengan 0. Kemudian untuk nilai X sama dengan setengah L atau berada di titik B ini, maka nilai LC-nya ini sebesar setengah. Atau nilai lintang di titik C ini sebesar negatif setengah. Selanjutnya itu meninjau free body AC, di mana satu satuan bekerja ini di daerah CB atau di daerah yang berlawanan, di mana untuk jaraknya yaitu di antara setengah L dan berada di L. Jadi berada di titik C dan B. Dan X ini diukur dari titik A karena untuk X atau beban satu satuan ini dianggap berjalan dari titik A. Kemudian membuat persamaan untuk momen di C, didapatkan satuan atau persamaan rumusnya momen di titik C sebesar setengah L dikurangi dengan setengah X. Selanjutnya untuk X sama dengan setengah L. Nah, ini momen di C-nya dapatkan 1/4 L. Selanjutnya untuk X sama dengan L, jadi momen di C-nya ini sama dengan 0. Kemudian untuk bintang lintang di A, karena ini melihat sebelah kiri potongan, kemudian ini bergerak, dimisalkan pergerakannya ke atas, maka untuk momen lintang di titik C ini, maka dimisalkan negatif RA atau reaksi peletakan di A, yaitu nilainya sebesar L dikurangi X atau panjangnya, kemudian dibagi dengan L atau jumlah total panjang baloknya. Selanjutnya untuk nilai momen lintang di setengah L atau nilai X-nya sama dengan setengah L, maka momen lintang di C-nya ini setengah. Kemudian untuk X sama dengan panjang baloknya, maka nilai lintangnya ini sama dengan 0. Jadi sebagaimana terlihat pada contoh yang ditampilkan pada dua slide tersebut, maka besaran gaya reaksi maupun gaya dalam adalah fungsi dari X yang merupakan posisi dari beban satu satuan. Dalam hal ini perlu dipahami perbedaan antara satu fungsi garis pengaruh dengan fungsi dari satu gaya dalam. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian dapat diperhatikan untuk gambar diagram garis pengaruh balok yang telah dihitung sebelumnya. Jadi untuk garis pengaruh, reaksi peletakan diberi tanda positif jika arah reaksi peletakan tersebut ke atas, sedangkan tanda untuk garis pengaruh gaya-gaya dalam mengikuti perjanjian tanda dari gaya-gaya dalam tersebut. Jadi apabila besaran reaksi peletakan di A, reaksi peletakan di B, kemudian momen di C dan gaya lintang yang di C, merupakan fungsi dari X digambarkan untuk sepanjang struktur atau pada contoh ini sepanjang balok, maka didapat satu diagram yang dinamakan diagram garis pengaruh seperti yang ditampilkan pada slide ini. Jadi misalnya Y ini adalah ordinat garis pengaruh reaksi peletakan di A pada titik sejauh X dari titik A. Jadi besarnya reaksi peletakan di A untuk pembebanan P sama dengan 1 satuan yang bekerja di titik sejauh X dari A. Demikian juga untuk garis pengaruh momen di C ini, ordinat garis pengaruh Y adalah besaran momen di penampang C akibat satu gaya satu satuan yang bekerja di titik X
sejauh dari titik A ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat pada diagram garis pengaruh ini. Jadi untuk besaran garis pengaruh pada titik perletakan ini, untuk garis pengaruh reaksi perletakan di A, apabila beban satu satuan bekerja di tumpuan A atau nilai X-nya, jadi nilai X ini jarak antara beban garis pengaruh dengan titik A. Nah itu jika nilainya sama dengan 0, maka beban seluruhnya langsung diterima di perletakan A ini. Sehingga untuk reaksi perletakan A ini X yang sama, atau X sama dengan 0 ini bernilai 1. Dan jika beban satu satuan bekerja di reaksi perletakan di B, maka beban langsung diterima di tumpuan B, sehingga nilai reaksi perletakan di A ini atau X sama dengan berada di titik B, jadi nilai X-nya ini sama dengan panjang baloknya, maka reaksi perletakan di ini bernilai 0 untuk di B. Kemudian apabila beban bekerja di suatu tumpuan, maka besaran garis pengaruh dari gaya dalam di suatu penampang akan sama dengan 0. Jadi untuk bentuk diagram garis pengaruh untuk struktur statis tertentu ini berbentuk linier atau garis lurus. Kemudian pada garis pengaruh ini dapat dilakukan superposisi. Selanjutnya mari kita sama-sama perhatikan perbedaan antara diagram garis pengaruh dan diagram gaya dalam. Jika di garis pengaruh ini beban yang bekerja adalah beban fiktif yang berupa beban terpusat dan besarnya satu satuan, namun pada gaya dalam ini merupakan pembebanan yang sebenarnya yang bekerja pada struktur. Kemudian sebagai variabel dalam fungsi persamaan garis pengaruh X adalah posisi dari beban satu satuan. Sebagai variabel dalam fungsi persamaan gaya dalam X adalah posisi dari penampang atau irisan dari struktur. Kemudian jika garis pengaruh merupakan beban terpusat sepanjang yang bergerak sepanjang struktur, sedangkan untuk gaya dalam merupakan posisi beban bekerja ini tetap dan tidak bergerak sepanjang struktur. Kemudian untuk garis pengaruh, gaya yang menggambarkan besarnya gaya pedalam pada satu irisan atau titik yang lokasinya tertentu. Sedangkan untuk diagram gaya dalam ini menggambarkan besarnya gaya dalam untuk setiap irisan sepanjang strukturnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.